Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini di hari Kamis tanggal 30 April 2020, bulan April yang beberapa jam ke depan kita akan lewati bersama. Dan di hari ini kita akan segera memulai ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara Jemaat sampai hari ini? Saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan yang sehat, dalam sukacita, dalam semangat, dan tentunya dalam berkat-berkat penyertaan Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama ibadah dan share. Sudah saya bagikan bagian firman Tuhan, bacaan firman Tuhan yang malam hari ini kita akan renungkan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Dan kita akan sama-sama menggunakan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi kita semua dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 354. Kidung Jemaat nomor 354. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang keempat. Kidung Jemaat 354, bait pertama dan baitnya yang keempat. Mohon maaf, Kidung Jemaat 354 ada kesalahan teknis. Kita bernyanyi bersama bait 1 dan baitnya yang keempat. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang tercela. Syukur terdengar seisi sorga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah melunasi. Selamat oleh
Mari kita satu dalam doa, kita buka ibadah kita, mohon penyertaan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sampai dengan malam hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat Tuhan jasmani rohani kami rasakan. Di tengah situasi bangsa dunia yang terus dihantui dengan wabah pandemi virus corona COVID-19. Tapi kami bersyukur dan kami percaya Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesempatan. Dari rumah kami masing-masing malam hari ini, kami beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan bersama seisi rumah kami. Dan biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 400. Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 400, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita mohon petunjuk, kita mohon pertolongan kuasa Roh Kudus dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, dalam persekutuan kami malam hari ini, di tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan bagi rohani kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami siapkan hati kami sebagai tempat yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu, sehingga benih itu jatuh di tempat yang baik. Dia berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia tidak jatuh di pinggir jalan lalu kemudian diambil oleh iblis. Dia tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, lalu kemudian dia tidak kuat dalam berakar. Dia tidak jatuh di semak belukar. Dia bertumbuh tetapi ada penghalang lalu kemudian dia mati. Tapi dia tumbuh di tempat yang baik,
yang siap untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, kami dengar, kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Mari bersabdalah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 3. Seperti yang saya sudah share, saya bagikan di grup, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lembaga Kitab Indonesia memberikan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah saudara dan saya yang memelihara, melakukan firman Tuhan dan membagikan bagi sesama kita. Salam Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tema kita hari ini dalam ibadah rumah tangga di tanggal 30 April 2020, bukan PHP. Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu apa itu PHP, istilah PHP, singkatan PHP. PHP itu adalah suatu istilah Bapak Ibu di kalangan anak muda, ini istilah yang tidak asing. PHP adalah singkatan, kepanjangannya adalah pemberi harapan palsu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat tema kita ini bukan PHP, saya percaya kita semua tidak ada yang mau diberikan harapan yang palsu. Bukan hanya orang yang sedang di mabuk asmara saja, tapi siapapun kita, apapun kita, sebagai apapun kita tidak pernah mau diberikan harapan yang palsu. Janji-janji yang manis, kita tidak mau diberikan satu hal yang
menyenangkan kuping kita, tapi kemudian itu semua palsu. Itu semua hanya kebohongan. Itu semua nol, kosong. Ternyata tidak ada artinya apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa setiap kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dan pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka saya ambil tema malam hari ini bukan PHP. Ada apa di balik tema ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita lihat ada satu peristiwa setelah peristiwa Pentakosta. Setelah peristiwa Pentakosta, lalu kemudian Alkitab menggambarkan cara hidup jemaat mula-mula. Lalu setelah itu Petrus dan Yohanes, dua orang murid Yesus, mereka dicatat dalam bacaan kita jam 3 petang, waktu untuk mereka masuk ke dalam bait Allah dan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan mereka atau di pelataran atau di dekat pintu masuk gerbang bait Allah, ada seorang yang lumpuh. Di ayat 2 dikatakan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Kita tahu bahwa dari bacaan ini dia seorang, tidak disebutkan namanya. Dia seorang yang lumpuh. Dia tiap-tiap hari menggantungkan hidupnya atas kemurahan orang banyak. Kenapa? Karena dikatakan tiap-tiap hari ia harus diusung. Dia lumpuh sejak lahir, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu ketika dia mau melakukan aktivitasnya apa? Kita mencatat tiap-tiap hari dia duduk di dekat pintu masuk, pintu gerbang bait Allah, masuk ke dalam pelataran bait Allah, dan dia meminta-minta di situ. Karena keadaannya, karena kondisinya yang seperti itu, lumpuh dari lahirnya, keterbatasan itu membuat dia tidak dapat melakukan aktivitas. Lalu apa yang terjadi? Dia hanya mengharapkan kemurahan banyak orang. Yang pertama, kemurahan banyak orang untuk mengusung dia bersama dengan tempat tidurnya untuk datang ke dekat bait Allah, pintu gerbang itu. Tiap hari kita bisa bayangkan saudara, kalau umurnya katakanlah misalnya, kalau umurnya 30 tahun, maka 30 tahun dia menggantungkan hidupnya di tangan orang banyak. Atau katakanlah dia umurnya 50 tahun, maka 50 tahun hidupnya bergantung pada orang lain. Atau katakanlah dia bahkan umur 60 tahun atau lebih, kita bisa bayangkan setiap hari dia menghabiskan waktunya duduk dan dia menggantungkan hidupnya pada belas kasihan, kemurahan orang lain. Dia berharap, dia duduk di dekat pintu gerbang bait Allah itu. Ada banyak orang yang lewat mau datang kepada Allah, membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Hatinya tergerak belas kasihan kepada orang ini. Lalu kemudian mereka memberikan sedekah. Dia hidup hanya dengan belas kasihan orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran saat itu bertepatan Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka lewat dan berpapasan dengan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini dikatakan dalam ayat 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata kepada
Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus dan Yohanes lewat, orang itu melihat dan Petrus menghampiri dia. Lalu Petrus katakan, "Hey, look at us." Lihat kami. Saudaraku, apa yang mau dilihat dari Petrus dan Yohanes? Apakah Petrus dan Yohanes penampilan mereka wah? Apakah Petrus dan Yohanes parfum mereka mahal? Apakah Petrus dan Yohanes mereka menggunakan jas? Mereka menggunakan dasi? Apakah Petrus dan Yohanes mereka naik mobil Alphard? Apakah Petrus dan Yohanes mereka bawa sekantong emas? Apakah Petrus dan Yohanes mereka penampilannya jubah yang indah-indah, yang bagus-bagus? Ternyata tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa orang lumpuh ini menatap Petrus dan Yohanes dengan penuh harapan. Dia menatap Petrus dan Yohanes karena Petrus bilang, "Lihatlah kepada kami." Orang ini mulai berharap kepada Petrus. Mungkin apa yang di dalam pikirannya, dia akan berpikir begini, apa yang ada dalam diri Petrus dan Yohanes? Mungkinkah mereka punya sesuatu yang lebih bagi saya untuk mereka berikan kepada saya? Mungkinkah mereka punya harta yang banyak? Mungkinkah mereka punya emas perak yang banyak? Mungkinkah mereka punya sesuatu yang bisa mereka berikan bagi orang lumpuh ini? Ini harapan orang lumpuh ini terhadap Petrus dan Yohanes. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, jawaban dari Petrus kepada orang lumpuh ini ada di ayat 6. Petrus menjawab orang lumpuh ini. Jawaban Petrus ini menurut orang lumpuh ini pasti dia kecewa. Ayat 6 katakan begini, tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku." Saudaraku, ketika Petrus menyuruh dia lihat, lalu orang ini mulai punya harapan akan mendapatkan sesuatu dari Petrus dan juga Yohanes. Petrus katakan, "Emas dan perak tidak ada padaku." Saudaraku, berarti apa yang ada dalam pikiran orang lumpuh ini? Berarti buat apa saya melihat kamu? Berarti buat apa kalau saya memandang kamu? Kamu juga sama seperti saya, tidak punya apa-apa. Buat apa saya melihatmu? Buat apa saya menaruh harapan saya kepada kamu? Kamu juga nol, kamu juga kosong, kamu juga tidak punya apa-apa. Lalu kenapa saya harus menaruh harapan? Saya harus melihat kamu. Saudaraku, Petrus tidak berhenti memberikan harapan yang palsu kepada orang lumpuh ini. Dia bukan memberikan PHP, ya, memberikan harapan yang palsu. Petrus menjawab bukan hanya kebutuhan jasmani orang lumpuh ini saja, tapi juga Petrus sekaligus menjawab kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani orang lumpuh ini. Ayat 6. Tetapi apa yang kupunyai, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Petrus tidak punya emas dan perak. Lalu apa yang dia punya? Ternyata dia punya Yesus dalam dirinya, dan dia siap untuk bagikan kasih Yesus itu bagi orang lumpuh itu. Dia siap bagikan kuasa, mentransfer kuasa Yesus, menyatakan, mewujudkan kuasa Yesus, kasih Yesus bagi orang lumpuh itu. Tidak hanya sekedar menjawab kebutuhan jasmani saja, tapi juga menjawab kebutuhan rohani orang lumpuh itu. Artinya apa, saudaraku? Artinya ketika Yesus datang, Yesus memberikan jawaban. Bukan hanya orang ini, dia memberikan, dia
mengharapkan kebutuhan jasmaninya saja, tapi dia juga dipuaskan secara rohani. Kebutuhan kita akan Tuhan akan terpuaskan karena apa? Karena menjawab bukan hanya kebutuhan rohani kita, tapi juga kebutuhan jasmani kita. Ketika orang lumpuh ini disembuhkan dalam nama Yesus oleh Petrus dan Yohanes, dia tidak lagi menggantungkan hidupnya bagi orang lain, di tangan orang lain. Dia tidak lagi berharap kapan ada orang yang datang mengusung tempat tidur saya untuk saya bisa duduk di gerbang bait Allah itu untuk mengharapkan kemurahan belas kasihan orang. Sekarang dengan kakiku sendiri aku bisa berdiri, aku bisa berjalan, aku bisa bekerja, aku bisa mencari kehidupan yang layak, aku bisa memberikan, Tuhan bisa memberikan aku masa depan yang lebih baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata Petrus memberikan Yesus tidak salah. Sebenarnya ini yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini. Dia tidak hanya butuh sedekah. Kalau dia hanya mengharapkan sedekah, dia hanya mengharapkan emas dan perak saja, maka emas dan perak itu bisa saja habis, bisa saja dicuri orang, bisa saja diambil orang, bisa saja itu tidak akan menjamin apa-apa bagi keselamatannya. Tapi ketika Petrus Yohanes memberikan Yesus bagi orang lumpuh ini, Yesus memberikan kehidupan yang baru bagi orang lumpuh ini. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang dibangun, dibaharui kembali, sehingga dia mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Dia berjalan ke depan, dia bekerja, berusaha, berjuang untuk kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi berita bagi saudara dan saya hari ini dan di sini. Yesus Kristus yang kita miliki saat ini tidak hanya menjawab kebutuhan rohani kita saja, tapi dia juga menjawab kebutuhan jasmani dan rohani kita. Ketika kita punya Yesus, kita mampu untuk berdiri dengan kuat, dengan kokoh di atas kaki kita sendiri. Ketika kita hidup di luar Tuhan, kita seperti orang lumpuh ini yang tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya mengharapkan belas kasihan kemurahan orang lain, menggantungkan diri pada kemurahan orang lain, menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Artinya ketika orang lain bosan, orang lain capek, lu lagi, gua urus lu lagi, emang gak ada orang lain lagi, lu terus. Orang bisa bosan, saudaraku. Manusia bisa saja hari ini berkata iya, besok bisa saja dia berbalik bilang tidak. Sorry, saya sibuk, saya banyak urusan, maaf, saya juga perlu ditolong. Saya menolong kamu, tapi saya juga perlu ditolong. Itu manusiawi. Tapi ketika Petrus memberikan Yesus kepada orang ini, dia tidak lagi bergantung pada orang lain, tapi dia hidup bergantung pada Yesus. Yesus menyembuhkan fisiknya, dia berdiri dan dia bekerja, berjalan dan bekerja, mencari penghidupan yang layak. Saudaraku, saat ini mungkin kita ada seperti orang lumpuh ini. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tapi kita lumpuh rohani kita. Kita lumpuh iman kita. Kita ada dalam kekhawatiran, kita ada dalam ketakutan. Kapan virus corona ini berakhir? Mungkin juga saat ini kita mengalami kelumpuhan. Bangsa ini sedang mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan apa? Kelumpuhan ekonomi. Beberapa hari yang lalu di Bekasi saya baca ada seorang dari Tangerang. Dia nekat, ada dua orang dari Tangerang. Mereka nekat dengan sepeda motor mau ke Jawa Tengah, nekat untuk mudik. Padahal
sudah dilarang mudik. Lalu ditanya, kenapa mereka nekat? Padahal kan sudah tahu mudik sudah dilarang. Lalu dua orang ini menjawab begini, buat apa kami di Jakarta? Kami kos, kami sudah kehilangan pekerjaan. Yang satu ojek online, yang satu sudah diberhentikan karena tidak ada lagi pekerjaan semenjak PSBB. Lalu kemudian mereka mau bayar kontrakan, kos-kosan, sulitnya minta ampun. Dengan modal 300.000 di tangan, mereka mau pulang dari Tangerang dengan sepeda motor. Satu temannya itu menggantungkan 300.000 itu dengan harapan apa? Mereka bisa sampai di kampung halamannya. Kalau mereka mati di kampung halaman, ada keluarga mereka, orang tua mereka di sana, sanak saudara mereka di sana. Makan tidak makan ada bersama dengan keluarga. Kalau di sini kos, bantuan dari pemerintah, mereka tidak tersentuh. Saudaraku, ini baru representasi dari sebagian kita yang saat ini mengalami dampak virus corona ini. Kita sedang alami kelumpuhan ekonomi. Perusahaan-perusahaan ada yang tergoncang. Yang tadinya begitu hebat, yang tadinya begitu kokoh berdiri, kuat berdiri, saat ini karena virus corona lalu kemudian mulai goncang. Akhirnya karyawan-karyawan dikurangi satu-satu di PHK. Amerika yang kita kenal sebagai negara adidaya, adikuasa dan adi-adi yang lain, saudaraku, hari ini sudah sekian ratus ribu, bahkan sudah sampai 1 juta kasus positif di sana. Kita sedang mengalami kelumpuhan seperti orang lumpuh ini, dan kita membutuhkan Yesus untuk memberikan pemulihan bagi kita. Amin, saudaraku. Kita membutuhkan Yesus untuk memulihkan kehidupan kita. Dia tidak hanya memulihkan jasmani kita saja, tapi dia juga memulihkan rohani kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Yesus, kita akan dipulihkan. Kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Virus corona ini kita tidak tahu kapan akan berlalu, tapi kita percaya waktu Tuhan akan menjawab bagi kita kapanpun itu. Asal kita tetap kuat. Ingat, ada Yesus dalam diri kita, dan itu bukan PHP. Itu bukan pemberi harapan palsu. Yesus tidak pernah PHP bagi saudara dan saya. Janjinya ya dan amin. Janjinya selalu terbukti, nyata, terwujud dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menatap kepada Yesus. Mungkin saat ini saudara berkata, pendeta, kalau kita hanya menatap Yesus saja, kita mau makan apa? Saudaraku, di manakah iman kita? Mari kita terus berjuang. Tuhan pulihkan orang lumpuh itu bisa. Apalagi keadaan kita saat ini pasti bisa dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kita tetap percaya, beriman, berserah kepada Tuhan. Mungkinkah dengan virus corona ini ada rencana Tuhan di balik semua ini, agar kita tidak lagi mengandalkan dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala wahnya, luar biasanya. Harta pun akan habis. Apa yang ada di dunia ini akan habis. Virus corona datang, semua habis, ludes, lenyap.
tapi ada satu yang tinggal tetap, iman kita kepada Yesus Kristus. Maka hari ini, sebagaimana Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, berjalanlah. Mari kita bangun, kita berjalan, karena kita punya Tuhan mampu memulihkan kelumpuhan kita. Kita percaya dalam nama Yesus ada kepastian. Biarlah Tuhan Yesus yang terus memegang tangan kita untuk kita bersama-sama keluar dari persoalan ini. Biarlah firman Tuhan malam hari ini senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Kita yang lumpuh, kita yang tidak berdaya, mari kita jangan andalkan manusia. Andalkan manusia, kita kecewa. Andalkan Tuhan, tidak pernah kecewa. Manusia bisa memberikan PHP, harapan palsu, tapi Tuhan Yesus tidak pernah memberikan PHP, harapan yang palsu. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kidung Jemaat 405 kita siapkan. Kita akan bernyanyi bersama Kidung Jemaat 405 bait 1 dan baitnya yang kedua. Mari kita satukan hati kita. Kita dari rumah masing-masing, kita tetap berdoa. Kita saling mendoakan, saling mendukung. Kita percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau Allah, Bapa dalam nama Yesus. Kami bersyukur dalam persekutuan kami malam hari ini dan di sini. Kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan, Engkau sanggup memulihkan orang lumpuh sejak lahirnya. Berpuluh-puluh tahun dia hidup menggantungkan dirinya pada orang lain. Belas kasihan, sedekah orang lain. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus melalui Petrus dan Yohanes, hidupnya dibaharui, hidupnya dibangun, dibangkitkan kembali, dipulihkan hanya di dalam nama Yesus.
bukan hanya jasmaninya saja, tetapi juga rohaninya. Kami percaya Tuhan, kami saat ini, mungkin Engkau jumpai kami ada dalam keadaan seperti orang lumpuh, yang tidak dapat berjalan, yang tidak bisa berbuat apa-apa, karena situasi kondisi kami saat ini, virus corona ini Bapa. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus, kami yang saat ini mengalami kelumpuhan kami, Tuhan yang memberikan pemulihan bagi kami. Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang terdampak virus corona, terdampak akibat virus corona ini Tuhan. Mereka kehilangan pekerjaan mereka. Mereka kehilangan mata pencaharian mereka. Bahkan penghasilan mereka pun tidak seutuh seperti biasanya. Tuhan, hamba berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, milik-Mu, GKO Bekasi 1. Bapa yang terus hadir dalam kehidupan kami semua, sehingga kami terus dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kami mampu bangkit, berjalan, bekerja, berpengharapan, hidup mengerjakan masa depan kami yang lebih baik. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah setiap keluarga yang saat ini menangis, karena mereka harus berjuang. Setiap orang yang saat ini menangis, karena mereka berpikir akan kehilangan pekerjaan mereka. Tuhan hadir dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati pemimpin yang ada, presiden dan wakil presiden, para kabinet, menteri-menteri dalam kabinet. Tuhan yang memberkati dengan hikmat-Mu. Dan berdoa untuk kota Bekasi, bahkan kota di mana Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa untuk pemimpin kota ini. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka, agar mereka terus dengan hikmat dari Tuhan bekerja, berupaya untuk bersama-sama kami keluar dari persoalan virus corona ini. Yang berdoa, Tuhan tolong kami agar kami juga mampu untuk taat kepada pemerintah kami. Karena pemerintah adalah wakil Allah. Mereka memegang otoritas Allah untuk bersama kami keluar dari persoalan ini. Kami mendukung setiap apa yang diputuskan oleh pemerintah. Dan biarlah pada waktu yang Tuhan berikan, Tuhan tentukan sendiri, persoalan ini akan berakhir dan kami melanjutkan aktivitas kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Untuk jemaat-Mu saat ini kehilangan pengharapan, Tuhan hadir dan menopang kehidupan mereka. Untuk jemaat-Mu yang dalam usia lanjut, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Untuk mereka yang sedang dalam persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, Tuhan juga memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, gereja Tuhan, GKO Jemaat Bekasi 1. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani gereja-Mu. Tuhan berkati kami semua. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para tim medis. Kami selalu mendukung mereka Tuhan. Mari Bapa, dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kau menopang kehidupan para dokter, perawat, para karyawan-karyawati di rumah sakit. Mereka yang memberikan bantuan bagi banyak orang melalui karya mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Mereka harus meninggalkan keluarga mereka, suami, istri, orang tua, anak-anak, untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Tuhan memberkati para tenaga-tenaga medis. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan
seluruh doa ini, di atas semuanya ini, hanya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Kami datang padamu, berimankan satu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, penebus hidup kami, dan yang sudah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, dan kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Terambil dari 2 Korintus, dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal 8, kita baca ayatnya yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara jemaat. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ibadah rumah tangga malam hari ini dengan cara ditransfer ke nomor rekening gereja yang sudah di-share di grup. Dan juga Bapak Ibu bisa memberikan persembahan kepada majelis wilayah masing-masing. Bapak Ibu bisa menghubungi lewat WA, lalu majelis akan menjemput, akan ke rumah Bapak Ibu jemaat dan mengambil persembahan. Disiapkan di dalam amplop tertutup dan dituliskan nama ataupun nomor induk dari kartu keluarga Bapak Ibu Saudara jemaat. Atau Bapak Ibu bisa juga mampir ke gereja sebentar untuk memasukkan persembahan di dalam kotak persembahan, kotak kaca yang sudah disiapkan di gereja. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 425. Kidung Jemaat nomor 425. Kidung Jemaat 425 kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Bait yang kedua. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita
Injil menyentak yang terlelap. Oke, kita sudah memberikan persembahan. Mari kita doakan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya. Yakobus 1. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Allah sumber berkat, sumber kehidupan, kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dari apa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami syukuri kehidupan kami syukuri napas ini, kami syukuri. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus kami melimpah-limpah dalam pengharapan kami, dan kami terus dipelihara berkat-berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan ini, agar menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, gereja-Mu, GKO Bekasi 1. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, sumber berkat, sumber kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba saatnya akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita siapkan kidung jemaat 466. Kidung jemaat nomor 466. 466 bagian A. 466 bagian A. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang ketiga. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Bait yang ketiga. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus memulihkan kehidupan kita dari segala keberadaan kita yang lumpuh, sehingga kita tidak mampu untuk bangkit, kita tidak mampu untuk berjalan dan berpengharapan. Ingat, manusia bisa mengecewakan kita, tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus-Nya, senantiasa menyertai, memelihara, memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap S3, sehat, semangat, dan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat. Amin.